Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Bapak Dr. Andes Taufik Hidayat. Sekarang kamu semua sudah kelas 11. Mudah-mudahan dengan meningkatnya kelas kamu di kelas 11, meningkat pula kesadaran kamu untuk belajar lebih baik dibandingkan ketika kamu masih kelas 10. Baiklah, hari ini saya akan membahas tentang perkembangan dan pengaruh Barat di Indonesia masa kolonial. Mari kita lihat. Ini standar kompetensinya dan juga kompetensi dasarnya. Saya pikir kamu sudah bisa baca di e-learning dalam perencanaan pembelajaran, ya. Tidak perlu saya bacakan. Ini juga indikator daripada tujuan pembelajaran kita. Ya. Oke. Yang akan kita bahas pertama kali adalah masalah kolonialisme, ya. Apa itu kolonialisme? Kolonialisme yaitu sistem pemukiman warga suatu negara di luar wilayah asalnya. Kemudian daerah itu dinyatakan sebagai bagian wilayah mereka. Contoh, Belanda menguasai Indonesia, ya, menduduki wilayah Indonesia. Nah, kemudian wilayah Indonesia yang diduduki oleh Belanda itu diklaim sebagai bagian dari wilayah mereka. Itu namanya kolonialisme. Oke, kita lanjutkan. Apa itu tujuan dari kolonialisme tadi, ya? Yang jelas, kolonialisme itu memiliki tujuan menguras sumber-sumber kekayaan daerah koloni, yaitu daerah jajahannya, demi pengelolaan industri negara kolonisatornya. Jadi dia menguras habis harta kekayaan negara yang dikuasainya, yang dijajahnya, untuk kepentingan pengelolaan industri di negara asalnya. Kolonisator itu negara yang melakukan koloni, ya, yang melakukan penjajahan. Nah, ini macam-macam kolonialisme. Ada 6 macam, ya. Yang pertama itu koloni penduduk. Yang kedua, koloni kelebihan penduduk. Yang ketiga, koloni deportasi. Yang keempat, koloni eksploitasi. Yang kelima, koloni sekunder. Yang keenam, koloni penunjang. Mari kita bahas satu-satu, ya. Apa itu koloni penduduk? Koloni penduduk yaitu sejumlah warga negara asal menduduki dan menetap di daerah koloni. Nah, di sini dicontohkan Amerika, ya. Jadi sebenarnya suku asli bangsa Amerika itu suku Indian, yang di kepalanya itu pakai sayap burung Raja Wali, ya. Mereka lah suku asli daripada bangsa Amerika. Sedangkan orang Amerika yang sekarang itu merupakan bangsa Inggris. Jadi dulu ketika di Inggris itu Raja Henry VII, ya, Henry VII, ya.
dia tidak punya anak laki-laki, dia mau kawin lagi. Karena harus punya anak laki-laki sebagai anak yang nanti akan mewarisi kerajaannya. Tetapi Inggris, termasuk Raja Inggris, itu menganut agama Katolik yang berada di bawah naungan Paus di Vatikan. Dalam ajaran agama Katolik, itu kawin lagi tidak boleh. Ya namanya raja ya, suka-suka raja, nggak boleh, tetap saja ngotot. Ya. Raja Henry akhirnya menyatakan keluar dari kekuasaan Paus di Vatikan. Dia mendirikan aliran agama Katolik tersendiri namanya Anglikan. Jadi di Inggris itu ada agama Kristen Anglikan ya. Langsung ketuanya itu Raja Henry ya. Pimpinan gereja tertinggi di negaranya itu Raja Henry VII. Nah, karena sikap dari Raja Henry ini, banyak penduduk Inggris yang tidak suka dengan Raja Henry ya. Karena mereka masih patuh sama Paus di Vatikan. Akhirnya mereka yang tidak suka itu mereka melakukan perjalanan ke Amerika ya. Dengan menggunakan kapal Mayflower ya. Perjalanan mereka disebutnya dengan Pilgrim Father. Mereka bermukimlah di Amerika. Sehingga akhirnya mereka terus bercocok tanam dan berkembanglah Amerika ya. Penduduk asli suku Indian terdesak. Kalau kamu sering lihat dalam film-film itu, koboi itu film koboi tembak-tembakan dengan suku Indian. Terkesan seolah-olah koboi pahlawannya, Indian itu penjahatnya. Padahal yang sebenarnya Indian itulah pahlawannya karena mereka membela tanah airnya sendiri ya. Akhirnya terdesaklah suku Indian ya. Sampai sekarang. Nah, Amerika yang sudah diduduki oleh warga Inggris, yang walaupun warga itu atas kesadaran sendiri ke sana, ya, banyak juga yang ke sana karena faktor ekonomi, ingin mendapatkan pendapatan yang lebih baik, ya. Akhirnya itu menjadi daerah koloninya Inggris. Nah, ini disebut koloni penduduk, ya. Oke, mari kita lanjutkan. Yang kedua, berikutnya adalah koloni kelebihan penduduk. Nah, ini lain lagi, ya. Koloni kelebihan penduduk yaitu koloni yang bertujuan untuk mengatasi kepadatan penduduk. Contohnya, pada abad 20 yang lalu itu Jepang dan Italia itu padat penduduknya, ya. Sehingga Jepang dan Italia ini ingin mengatasi kepadatan penduduk di negaranya, ya. Makanya Jepang dan Italia ini kemudian terlibat, ya, di dalam Perang Dunia Kedua, ya. Karena dia ingin menguasai daerah-daerah lain untuk pemukiman daripada penduduknya yang kelebihan penduduk di negaranya. Kita lanjutkan. Berikutnya yang ketiga, koloni deportasi, ya, namanya saja deportasi, yaitu koloni yang dihuni oleh orang-orang buangan narapidana. Di sini dimisalkannya di Australia, ya. Jadi Australia itu dulu penduduk aslinya sama seperti orang Amerika, yaitu suku aborigin. Kalau Amerika suku Indian, Australia suku aborigin. Kemudian pemerintah Inggris, ya, di sana di Inggris itu banyak kriminalitas sehingga tahanan penuh. Karena tahanan penuh, pemerintah Inggris memikirkan bagaimana nih cara menahan para tahanan yang sudah penuh ini, ya. Akhirnya para tahanan itu dibawa, ya, dibuang ke benua Australia. Nah, mereka bermukim di benua Australia, diawasi, mereka bercocok tanam, bersawah ladang, ya, sehingga mereka terus berkembang dan ternyata bercocok tanam mereka itu menjadi baik, ya. Hidup mereka menjadi mandiri, ya. Akhirnya mereka bisa mendesak penduduk asli Australia itu aborigin dan mereka menjadi semakin luas
dan akhirnya Australia itu dijadikan koloninya Inggris. Tapi sekarang Australia sudah menjadi suatu negara ya, bahkan lebih maju dari Indonesia. Padahal Australia itu penghuninya para tahanan, orang-orang jahat. Ternyata turunannya sekarang bisa menjadi orang-orang baik ya. Oke, mari kita lanjutkan. Berikutnya koloni eksploitasi ya, dari namanya eksploitasi. Itu berarti menggali ya. Koloni eksploitasi yaitu daerah koloni dikuras habis-habisan sumber daya alamnya dan sumber daya manusianya untuk kepentingan kolonisator, untuk kepentingan penjajah, untuk kepentingan negara yang melakukan koloninya. Jadi seperti Indonesia ya, diambil rempah-rempahnya dibawa ke Belanda ya, kemudian di Belanda diproduksi itu rempah-rempah menjadi obat-obatan ya. Dan banyak lagi hasil alam lainnya dibawa ke Belanda ya. Sehingga negara kita menjadi miskin karena dieksploitasi sumber daya alamnya oleh negara koloni yaitu Belanda. Selanjutnya koloni berikutnya yaitu koloni sekunder ya. Nah, koloni sekunder ini koloni yang dipertahankan karena strategis. Jadi walaupun daerahnya kecil, dia strategis. Ya, mungkin dianggap strategis untuk sebuah pertahanan negara, untuk sebuah bisnis ya, keperluan ekonomi daripada negara koloninya. Nah, contohnya dulu itu Hong Kong di Cina ya. Hong Kong itu kota kecil ada di Cina. Tapi sama Inggris dipertahankan terus menjadi koloninya Inggris ya. Baru beberapa tahun yang lalu diserahkan kepada Cina ya. Nah, makanya Hong Kong itu jauh lebih maju daripada Cina ya. Jadi sangat ketinggalan kalau dibandingkan Hong Kong. Makanya orang-orang Hong Kong tidak suka diatur oleh pemerintah Cina komunis karena dia sudah lebih maju dalam hal berdemokrasi, dalam hal melakukan pengembangan ekonomi dan sebagainya ya. Berikutnya yaitu koloni penunjang. Apa itu koloni penunjang? Koloni yang meliputi kota-kota, pelabuhan-pelabuhan dan pulau-pulau kecil ya, yang fungsinya untuk dijadikan sebagai pangkalan militer untuk membendung kekuatan negara saingannya. Misalkan Amerika menguasai dulu Filipina ya, Filipina. Kemudian ada beberapa kota yang dipertahankan oleh Amerika untuk pangkalan militernya. Begitu juga Rusia menguasai daerah lain, kemudian dipertahankan walaupun daerah itu kecil untuk pangkalan militernya. Karena dianggap strategis ya. Nah, itu namanya koloni penunjang. Kita lanjutkan. Sekarang berikutnya kita masuk pada imperialisme ya. Pengertian dari imperialisme, maaf ya, itu salah tulis, imperialisme adalah suatu sistem penjajahan langsung dari suatu negara terhadap negara lain yang dilakukan dengan jalan membentuk pemerintahan jajahan atau menanamkan pengaruh dalam semua bidang kehidupan daerah yang dijajah. Nah, kalau kolonialisme ini ya, kalau imperialisme ini ya, dia selain melakukan penjajahan langsung juga melakukan penanaman pengaruh dalam semua bidang kehidupan daerah yang dijajah. Misalkannya pengaruh ideologi ya. Kalau negara penjajahnya negara komunis, ideologi komunis ditanamkan. Kalau negara penjajahnya itu liberalis, maka pengaruh ideologi liberal yang ditanamkan ya. Seperti di model kayak Amerika gitu kan ya. Jadi tidak semata-mata hanya untuk mengeruk kekayaan alam, tapi juga memberikan pengaruh ideologi, ekonomi, dan juga kebudayaan di negara yang dikuasainya. Nah, mari kita lihat. Ya.
Mungkin ada yang bertanya-tanya ya, kalau gitu perbedaan kolonialisme dengan imperialisme itu di mana? Nah, perbedaannya, kalau kolonialisme bertujuan untuk menguras habis sumber daya alam atau kekayaan alam dari negara yang dijajahnya, ya, untuk diangkut ke negara asalnya mereka, yaitu negara penjajah. Sedangkan imperialisme itu bertujuan untuk menanamkan pengaruh pada seluruh bidang kehidupan negara yang bersangkutan. Ideologi, ya, dari negara penjajah. Yang tadi kalau komunis ya dia akan menanamkan pengaruh komunisnya. Ideologi liberalis, ya, sosialis, ya, kapitalis, termasuk agama, ya. Nah, itu namanya imperialisme. Mari kita lihat perbedaannya ya itu ya. Sebab imperialisme, ya. Sebab yang pertama yaitu keinginan menjadi jaya dari negara koloninya, dari negara yang menjajahnya, ya. Ingin dianggap sebagai negara yang jaya, negara yang hebat karena bisa menguasai negara lain. Kemudian yang kedua, perasaan sebagai bangsa istimewa, ya, karena dia bisa menguasai beberapa negara lain menjadi negara jajahannya, sehingga dianggap istimewa oleh bangsa lain. Yang ketiga, menyebarkan agama dan ideologi, ya, seperti yang dilakukan Spanyol, Portugis, dia menyebarkan agama Katolik, membawa misi dari Paus di Vatikan. Kemudian mendapatkan posisi strategis suatu daerah, ya, yaitu daerah yang dijajahnya itu dianggap strategis, maka dikuasainya oleh negara koloni tadi, ya. Nah, yang kelima yaitu usaha untuk menimbun kekayaan, ya, dari negara yang dijajahnya, ya, untuk keperluan negara yang menjajahnya, sehingga negara yang menjajahnya itu menjadi kaya, menjadi makmur, sementara negara yang dijajahnya menjadi menderita. Nah, kita lihat ini macam-macam imperialisme, ya, macam-macam imperialisme. Kalau berdasarkan waktu, imperialisme terbagi dua. Yang pertama, imperialisme kuno. Yang kedua, imperialisme modern. Sedangkan kalau berdasarkan penguasaan, imperialisme terbagi 4. Ya. Yang pertama, imperialisme politik. Yang kedua, imperialisme ekonomi. Yang ketiga, imperialisme kebudayaan. Yang keempat, imperialisme militer. Mari kita lihat, ya, imperialisme kuno, ya. Imperialisme kuno yaitu imperialisme yang berlangsung sebelum revolusi industri, ya. Revolusi industri itu terjadinya di Inggris, ya. Yaitu setelah ditemukannya mesin uap, kemudian dibangunlah pabrik-pabrik pertenunan, ya, sehingga industri pakaian berkembang. Nah, sebelum itu imperialisme namanya disebut imperialisme kuno. Tujuannya 3G. G pertama glory, kejayaan, yaitu kejayaan suatu negara, negara yang menjajahnya. Yang G yang kedua itu growth, yaitu kekayaan. Growth itu emas, ya, jadi kekayaan, mencari emas. Ya, maksudnya mencari kekayaan. G yang ketiga yaitu gospel, agama, menyebarkan agama di negara yang dijajahnya. Yang saat itu adalah agama Katolik, ya. Nah, negara yang menganut imperialisme kuno ini Spanyol dan Portugis. Selanjutnya kita lihat imperialisme modern, ya. Imperialisme modern
yaitu imperialisme yang berlangsung setelah revolusi industri. Sekali lagi, kebalikannya dari imperialisme kuno. Kalau kuno sebelum revolusi industri, kalau modern setelah revolusi industri. Tujuannya ya, yang pertama mencari daerah penghasil bahan mentah. Seperti rempah-rempah. Dibawa ke negerinya, kemudian diolah menjadi obat-obatan, nanti dijual lagi di negara yang dijajahnya ya. Jadi rempah-rempah itu bisa buat obat-obatan ya. Dari mulai jahe, ketumbar ya. Apalagi cengkeh dan segala macamnya itu ya. Itu bisa menjadi obat-obatan setelah dikelola ya. Sampai sekarang pun itu bisa jadi obat-obatan walaupun tidak dikelola ya. Jahe bisa buat asam urat ya. Kemudian yang kedua, mencari daerah tempat pemasaran hasil industri. Jadi produksi barang-barang negara yang menjajahnya itu ya dijual di negara jajahannya ya. Mereka kalau punya produksi sabun, sabunnya dijual. Punya produksi odol, odolnya dijual di negara jajahannya. Karena di negara jajahan belum bisa membuat seperti itu ya. Mereka punya produksi obat-obatan walaupun hasil bahan mentahnya dari negara dijajah, dijual lagi di negara jajahannya. Yang ketiga, mendapatkan daerah penanaman modal. Jadi para pengusaha Belanda itu mereka menanam modal di Indonesia, buka usaha seperti pabrik gula, pabrik kopi ya, yang kemudian berkembang usahanya. Karyawannya itu bisa dari karyawan bangsa Belanda sendiri, bisa juga dari bangsa pribumi yang dijajahnya. Berikutnya, nah ini ya, imperialisme politik. Apa itu imperialisme politik? Yaitu imperialisme yang menguasai seluruh kehidupan politik dari negara lain. Nah ini contohnya dulu Singapura, Malaysia, India itu kan dijajah oleh Inggris ya. Setelah dijajah oleh Inggris kemudian dijadikan daerah protektoratnya Inggris ya. Daerah bekas jajahannya Inggris ya. Yang akhirnya sistem politik pemerintahan daripada negara Singapura, Malaysia, India itu dikuasai oleh pemerintah Inggris ya. Kemudian berikutnya imperialisme ekonomi, yaitu imperialisme yang melakukan penguasaan seluruh kehidupan perekonomian negara lain. Jadi cukup ekonominya saja ya. Contoh misalkannya dulu Jepang itu ya pernah melakukan politik dumping ya, pendampingan terhadap ekonomi Indonesia ya. Akhirnya apa yang terjadi? Itu seluruh produk-produk Jepang masuk ke Indonesia. Otomotifnya, motor, mobil, ya, TV, radio, semua masuk ke Indonesia. Sehingga yang terjual semua di toko-toko itu, toko elektronik, toko-toko otomotif, kendaraan, itu semua produksi Jepang. Sama kalau sekarang ini, semua produksinya Cina. Kalau Anda cari di toko-toko itu ya, elektronik semua, sound, semua buatan Cina, ya. Nah itu namanya imperialisme ekonomi. Ekonomi kita dibuat tergantung kepada ekonomi atau kepada produk negara lain. Nah ini sangat tidak bagus. Makanya kita menjadi suatu bangsa harus mandiri. Bisa memproduksi hasil karya sendiri. Bisa bikin alat-alat elektronik sendiri, radio dan sebagainya. Otomotif sendiri, motor, mobil dan sebagainya. Sehingga kita tidak bergantung pada bangsa lain. Apalagi kalau bergantungnya dalam hal makanan. Itu sangat berbahaya. Kita impor beras. Nah sekarang dalam kondisi corona seperti ini, ya, tentu saja beras di negara-negara yang tadi diimpor ke Indonesia, katakanlah mungkin dari Thailand, ya, mungkin dari Filipina, mungkin dari Jepang, mungkin dari Cina. Di negaranya pun mereka butuh. Akhirnya mereka mengurangi impor ke Indonesia. Akhirnya apa yang terjadi? Kita kekurangan pangan. Sementara bangsa kita sudah tidak bercocok tanam. Atau mungkin ada bercocok tanam tapi jumlahnya sedikit. Tidak mencukupi untuk kebutuhan bangsa kita. Apa yang terjadi? Bahaya kelaparan. Jadi corona ini kalau berkepanjangan,
ujung-ujungnya bisa bahaya kelaparan. Karena semua bangsa butuh makanan, sehingga mereka tidak melakukan ekspor daripada barang-barangnya ke negeri lain. Yang kalau bangsa kita nyebutnya impor. Makanya berusaha menjadi bangsa yang mandiri, khususnya dalam produksi pangan, beras dan sebagainya. Itu kita bisa bercocok tanam sendiri, sehingga kita bisa mandiri, bisa swasembada pangan, tidak tergantung pada bangsa lain. Ya, kita lanjutkan. Selanjutnya, imperialisme kebudayaan, yaitu menguasai mentalitas dan jiwa dari negara lain. Ya, sebab kebudayaan suatu bangsa tercermin dari mentalitas dan jiwa bangsa tersebut. Nih contoh, dulu kita tidak mengenal kebudayaan Barat. Begitu Belanda masuk ke Indonesia, ya, ataupun setelah penjajahan banyak ya, bangsa asing kan membuka perwakilannya di Indonesia. Mereka memperkenalkan kebudayaannya. Ada yang sangat gencar, ya, sehingga kita pun akhirnya kenal dengan budaya Barat, ya. Kita tidak mengenal dansa, sekarang mengenal dansa. Kita tidak mengenal lagu pop, kita sekarang mengenal lagu pop, ya. Kemudian musik-musiknya pun dari Barat, ya. Atau katakanlah kayak model Korea, ya. Kita kan sekarang lagi serba Korea nih, ya. Musik Korea, film Korea, makanan Korea, banyak loh makan Korea, ya. Nah, itu budaya, ya. Kebiasaan-kebiasaan kita, ya, yang akhirnya menggunakan kebudayaan bangsa lain, itu akhirnya membuat kita juga kayak bangsa tersebut, ya. Kalau dalam hal etos kerja kayak bangsa tersebut bagus. Tapi kalau cuma sebatas makan, seni, nyanyi, nonton, nah itu yang hal-hal yang bersifat hedonistik dan konsumtif, ya, tidak memacu mentalitas diri kita menjadi bangsa yang mandiri, menjadi bangsa yang produktif. Ya, kalau kita terpengaruh budaya Jepang dalam hal etos kerjanya, orang Jepang tuh rajin, orang Jepang tuh produktif, itu bagus. Tapi kalau hanya sebatas makan, minum, nonton, ya, sebatas nyanyi, ya, itu masih jauh daripada bagus, ya. Nah, itu namanya imperialisme kebudayaan. Banyak hal ini dilakukan, bangsa asing punya kepentingan. Kalau makannya sudah makan serba Korea, kan makanan Korea laku dong, ya. Kalau seninya sudah serba Korea, seni Korea laku dong. Ini Korea hanya contoh ya, banyak sebenarnya selain Korea, gitu kan ya. Nah, berikutnya adalah imperialisme militer. Menguasai daerah-daerah negara lain yang dianggap strategis dengan menggunakan angkatan bersenjata, ya. Biasanya mereka menguasai negara lain itu untuk kepentingan militer, ya, untuk kepentingan pangkalan militer. Nah, ini yang melakukan biasanya negara besar seperti Amerika, ya. Dulu pernah menyerbu Irak, kemudian menguasai Irak, atau menyerbu Afghanistan, menguasai Afghanistan, membuat pangkalan militer di Afghanistan, buat pangkalan militer di Irak, ya. Kepentingannya itu kepentingan militer daripada negara Amerika untuk pertahanan negaranya, ya. Mungkin karena faktor lagi bermusuhan dengan Iran, bisa saja seperti itu, ya. Baiklah, ya, barangkali kita lihat dulu selanjutnya nih, masih ada ya. Ya. Yaitu akibat imperialisme, ya. Apa sih akibat imperialisme dalam bidang politik dan ekonomi? Nah, pertama, negara imperialisme menjadi pusat kekayaan. Dia menjadi kaya, ya. Kedua, negara jajahan bertambah miskin, negara yang dijajahnya, ya. Hasil industri dilempar ke daerah jajahan. Industri negara jajahan dijual ke negara yang dijajahnya, ya. Tadi udah saya gambarkan, ya. Perniagaan di daerah jajahan dibatasi, ya. Dalam hal jual beli diatur oleh negara penjajahnya. Kalau dulu di zaman Belanda ada yang namanya monopoli, ya. Jadi hanya boleh menjual kepada Belanda, hanya boleh membeli kepada Belanda, tidak boleh kepada yang lainnya. Sistem penanaman modal investasi di daerah jajahan oleh swasta, yaitu pemerintah jajahan, swasta dibebaskan untuk bisnis di negara jajahannya. Kayak tadi membuka pabrik gula, pabrik kopi, dan sebagainya. Munculnya perdagangan internasional, yaitu perdagangan antara negara, tidak lagi lokal. Kemudian industri berat semakin berkembang, ya. Industri otomotif, mobil, kendaraan, ya.
yang kaitannya dengan kebutuhan pabrik, mesin, dan sebagainya. Nah, itu semakin berkembang. Kemudian akibat imperialisme dalam bidang sosial dan budaya. Yang pertama, kaum imperialisme dapat hidup mewah dan maju. Dia yang paling kaya dan paling maju ya, karena dia menggerogoti seluruh kekayaan negara yang dijajahnya. Rakyat jajahan tidak memiliki hak apa-apa. Rakyat jajahan hanya punya kewajiban, tidak punya hak apapun. Dia hanya punya kewajiban harus begini, harus begitu ya kan. Kemudian kebudayaan penduduk asli digeser dan dipengaruhi oleh kebudayaan negara koloninya. Dalam hal ini misalnya negara Eropa. Ya, ini tadi yang disebut dengan imperialisme kebudayaan. Nah, apa pengaruh kolonisme dan imperialisme bagi Indonesia? Nah, munculnya kolonialisme di Indonesia. Pengaruhnya muncul penjajah di Indonesia ya. Hasil kekayaan kita dikeruk habis oleh negara-negara penjajah sehingga rakyat Indonesia menjadi menderita. Oke ya, barangkali cukup sekian dan nanti dalam pertemuan akan datang kita akan bahas selanjutannya yaitu merkantilisme. Boleh kamu pelajari dulu dari slide yang ada di bahan ajar. Nah, setelah ini silakan kamu kerjakan soal post-test yang ada di bahan ajar, yaitu post-test tentang kolonialisme dan imperialisme ya. Silakan kamu kerjakan, kalau sudah selesai langsung kirim ya. Nanti akan terlihat nilai kamu. Oke, cukup sekian dari saya. Nanti kita berjumpa lain waktu dan tetap semangat ya, walaupun kita belajar yang online ya, itu tidak masalah. Anda tetap harus sekolah. Anda tidak sekolah, Anda tidak bisa melanjutkan kuliah. Nah, Anda tidak sekolah, Anda hanya berbekal ijazah SLTP. Anda mau kerja pun sulit, ya. Ijazah SLTA saja masih sulit, ya kan? Tapi kalau Anda sekolah, Anda lulus alia, Anda punya ijazah alia, ijazah SLTA, Anda bisa kerja, ya, jauh lebih baik daripada cuma punya ijazah SLTP. Kalau mau kuliah, Anda bisa melanjutkan kuliah. Jadi mau belajar online atau tidak online, Anda tetap kalau sekolah formal, Anda harus sekolah, ya. Nah, itu yang harus Anda pahami. Jadi jangan main-main dalam belajar online ini ya. Kalau Anda main-main, Anda tergilas, Anda terlena dengan suasana yang Anda belum terbiasa. Ini belajar online kayak gini, gak ngenakin ya. Karena belum terbiasa. Kalau sudah terbiasa, itu gak ada masalah. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.